Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik ternyata ini faktor penghambat penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah faktor penghambat ya, faktor penghambat penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat multi juga ya, maka solusi penyembuhannya itu juga bermacam-macam terapi ya yang harus kita lalui ya. Dengan semakin kompleksnya atau semakin banyak referensi kita untuk melakukan upaya-upaya penyembuhan atau ikhtiar penyembuhan ya, atau treatment-treatment yang kita lakukan itu menjadi semakin efektif di dalam kita mencari proses kesembuhan. Nah, untuk itu maka kita harus mengetahui faktor-faktor yang mendukung kita untuk menjadi cepat sembuh itu apa ya. Kemudian kita juga harus memahami sebenarnya faktor-faktor apa yang menghambat proses kesembuhan usaha kita, itu seperti itu. Dengan seperti itu maka kita menjadi semakin kompleks ya, semakin kompleks, kita berpikir secara komprehensif sehingga nanti kita bisa mencari treatment-treatment untuk berikhtiar proses penyembuhan kita supaya menjadi jauh lebih efektif. Oke ya, maka dari itu pada session kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman, yaitu ternyata ini ya faktor penghambat proses penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Ini berdasarkan apa yang saya alami ya. Nah kemudian setelah saya analisa itu memang ada beberapa faktor yang kenapa kita itu menjadi susah sembuh ya, menjadi lambat sekali progres penyembuhannya ya, karena seperti yang saya alami yaitu saya juga mengalami dalam waktu yang cukup agak panjang, yaitu hampir 2 tahun ya. Nah kemudian setelah saya sharing dengan teman-teman itu pun juga rata-rata agak panjang ya, walaupun ada yang mungkin hanya 3 bulan sembuh ya, atau mungkin 6 bulan sembuh, 1 tahun sembuh, tapi ada juga yang sudah 2 tahun belum sembuh ya, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun lebih itu belum sembuh ya dari penderitaan asam lambung psikosomatis. Nah itu pun banyak ragam ya. Nah itu tentunya itu tergantung dari pemahaman kita dan tergantung dari upaya ikhtiar kita, bagaimana caranya supaya kita itu bangkit ya, kita itu optimis dan kita itu konsisten untuk melakukan hal-hal yang menuju proses kesembuhan itu. Nah oleh karena itu ternyata ya ini ada beberapa hal yang sering tidak kita sadari ya, tetapi ternyata hal-hal itu ya, atau faktor-faktor itu yang menyebabkan kita itu menjadi lambat di dalam
proses kesembuhannya. Nah, faktor-faktor itu antara lain ya, yang pertama itu karena kita masih selalu berpikir tentang penyakit ya. Nah, ini ya. Ini hubungannya dengan mindset pikiran kita sendiri ya. Jadi ketika kita mindsetnya pikiran kita ini berpikirnya tentang penyakit, nah maka itu akan menjadi semakin melekat di dalam diri kita. Nah, karena menjadi semakin melekat ya, karena pikiran kita berpikirnya tentang penyakit, sementara kita sudah terkena psikosomatis, apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh kita, maka ketika kita mikirnya penyakit, ya respon tubuh kita menjadi sakit, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini nanti ada tipsnya bagaimana caranya untuk mengurangi hal itu ya. Nah, berpikir tentang penyakit itu contohnya ya, contohnya yang pertama kita itu masih saja merasa-rasa tentang sensasi ya, tentang sensasi yang biasa kita rasakan ya, yang biasa merasakan mungkin kepalanya selalu keliengan, kepalanya berat, kemudian mata buram, telinga berdenging ya, yang hidung sering mampet atau kadang mungkin berair seperti flu ya, yang badannya pada sakit, pegel-pegel ya, sampai dengan jalan sempoyongan dan lain sebagainya ya, belum sensasi perut yang selalu kembung, selalu begah, selalu sembelit, selalu perih, dan masih banyak hal lagi ya, sampai dengan yang kaki sering dingin, tangan sering dingin, semuanya itu mewarnai pikiran kita ya. Kadang sensasi itu sebenarnya tidak selalu melekat ya, terkadang menghilang ya, tetapi karena pikiran kita ini berpikirnya tentang penyakit, tentang sensasi, kadang ketika kita sedang tidak ada sensasi pun, itu kadang pikiran kita sudah seperti menunggu-nunggu ya. Nah, ini kenapa nggak keliengan gitu, kenapa perut tidak kembung, kadang berpikir seperti itu. Nah, ketika berpikir seperti itu, yang tadinya normal itu pun menjadi sensitif, tubuh kita menjadi bereaksi. Nah, akhirnya menjadi apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan ini menjadi direspon oleh tubuh itu. Makanya ketika kita sudah mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ini memang perkataan ya, pikiran ini adalah doa ya. Jadi ketika kita pikirannya yang dipikirkan itu, ya sudah, respon tubuh itu akan merespon seperti itu. Nah, sementara kita pikirannya negatif, pikirannya tentang penyakit, maka responnya penyakit itu seolah-olah itu menjadi abadi ya, menjadi selalu ada, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi itu karena kita selalu merasa-rasa tentang sensasi ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga kadang ya, pikiran kita ini selalu takut ya, selalu takut, selalu cemas ya, dengan penderitaan kita ya, yaitu dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu, yang menganggapnya jangan-jangan nanti tidak sembuh ya, di pikiran kita jangan-jangan ada penyakit yang berbahaya ya, contohnya ketika dada berdebar-debar atau mungkin dada nyeri, pikiran kita, wah ini jangan-jangan jantungnya kena, jangan-jangan paru-parunya kena, itu seperti itu ya. Nah, ketika seperti itu ya sudah, itu rasa-rasa itu akan abadi itu teman-teman ya, karena kita sudah terkena psikosomatis, sehingga ketika kita takut justru semakin menjadi ya itu. Maka dari itu ya nanti ada tip-tipnya bagaimana caranya untuk melepaskan hal-hal pikiran-pikiran kita yang selalu negatif, berpikir tentang penyakit ya itu. Nah, sekarang solusinya teman-teman, supaya pikiran kita ini tidak selalu berpikir tentang penyakit ya. Nah, solusinya ya berpikirlah sebagai orang sehat ya. Kalau tadi kan berpikirnya sebagai orang sakit, sehingga kita selalu merasa-rasa. Nah, mindset kita rubah bahwa kita ini sebagai orang yang sehat, dan lupakan pikiran-pikiran negatif.
Nah, dasarnya mudah ya kita berpikir sebagai orang sehat karena ya ini kan teman-teman rata-rata juga sudah pernah check up lah ya, cek ke dokter ya mungkin di rumah sakit ya, setelah dicek organ-organ tubuh kita ternyata juga sehat. Nah, itu yang menjadi pedoman kita. Jadi karena kita setelah dicek secara medis itu juga sehat ya, seperti saya dulu itu seperti itu ya. Saya merasakan di dada itu nyeri ya, bahkan rasanya seperti pegel sekali, seperti tertusuk. Itu di pikiran saya jangan-jangan jantung ya. Ketika nafas agak pendek, saya berpikirnya jangan-jangan paru-paru. Nah, setelah itu saya melakukan cek ke rumah sakit, ternyata semuanya normal ya. Semua normal, jadi jantung itu juga normal, tidak ada indikasi istilahnya terkena serangan jantung atau apa, itu tidak ada ya. Kemudian paru-paru juga kering, normal ya, pokoknya bagus ya. Jadi secara organ tubuh itu baik-baik saja, sampai dengan cek darah juga normal. Nah, itu artinya kita harus sebagai pedoman ya, sebagai pedoman atau dasar mindset pikiran kita bahwa kita itu orang sehat gitu. Dan faktanya itu juga sebenarnya orang sehat ya, yang bermasalah itu hanya mindset pikirannya karena pernah diguncang oleh sensasi yang cukup dahsyat, sehingga ya wajar sih ketika secara psikologis pikiran kita menjadi goyang itu, karena memang walaupun secara medis sudah dicek sehat, tetapi rasanya yang yang luar biasa, sehingga kadang kita menjadi berpikirnya negatif. Tetapi setelah sekarang kita mengetahui bahwa hal itu tidak menjadikan hal yang positif di dalam kita berproses untuk penyembuhan, nah maka kita harus kita sadari bahwa ini tidak baik ketika kita berpikir selalu negatif tentang penyakit. Nah, maka yaitu lupakan pikiran-pikiran negatif itu, kemudian kita rubah mindset kita menjadi pikiran yang positif atau positive thinking ya. Positive thinking. Jadi kita pokoknya yakin saja bahwa kita itu sebenarnya orang sehat ya. Dasarnya setelah kita cek medis juga dinyatakan organ tubuh kita sehat, ya sudah, itu yang sebagai pedomannya. Nah, kalau toh itu masih ada semacam sensasi, rasa-rasa tidak nyaman, itu wajar ya, sebenarnya cerminan dari respon ilusi dan halusinasi pikiran-pikiran yang negatif itu tadi, karena kita sudah terkena psikosomatis, sehingga apa yang dipikirkan itu selalu direspon oleh tubuh. Nah, ketika pikiran kita masih berpikirnya tentang penyakit, ya sudah, tubuh menjadi rasanya sakit. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu mulai saat ini ya, kita berpikir positif saja, Nah, permasalahannya bagaimana caranya mengubah supaya pikiran kita menjadi positif ya. Nah, itu memang yang pertama harus dilogikakan ya, artinya kita berdasar itu tadi cek medis ya. Kemudian yang kedua, ketika kita masih merasa ada sensasi, nah itu kita awali dengan syukur saja ya. Contohnya ketika kita merasa tubuh kita ini belum energik ya, masih agak lemes, itu kita syukuri saja ya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur walaupun ya tubuh saya belum begitu energik, tetapi saya sehat, saya baik-baik saja ya. Saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu harus dikuatkan seperti itu. Jadi di sini dibutuhkan afirmasi positif. Jadi kita mulailah dengan bermain kata-kata ya, nanti dengan seringnya kita mengucapkan kata-kata positif ya, nah itu nanti akan merubah mindset menjadi positif. Tetapi dengan sering kita membayangkan hal-hal yang negatif, nah itu mindsetnya jadinya ajek di posisi negatif itu. Nah, mulailah sekarang itu seperti itu teman-teman. Jadi kita berpikir bahwa kita itu orang sehat ya. Kalau ketika kita masih sedikit merasa, ya wajar ya, setiap orang itu pasti punya rasa-rasa yang tidak nyaman, tapi
ini bagaikan sensasi ya, sensasi hanya numpang lewat lah ya. Pada suatu saat, nah badai pasti berlalu, artinya kita pasti akan disembuhkan ya. Nah itu yang pertama ya, faktor yang pertama yang menghambat itu tadi seperti itu, dan solusinya seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya, ada faktor yang sering menghambat proses pemulihan atau kesembuhan kita itu karena pikiran kita tegang ya, atau stres ya, banyak pikiran sehingga memicu rasa cemas itu datang, rasa takut itu datang, rasa khawatir itu datang, rasa was-was itu selalu datang. Nah ketika sudah seperti itu, yaitu sama sensasi akan datang jadinya ya, itu karena berawal dari ketegangan pikiran. Ketegangan pikiran ini juga faktornya banyak ya, karena mungkin kita banyak beban ya, banyak beban pikiran yang belum terselesaikan ya, belum ada jalan keluarnya. Nah itu pun bisa ya, karena emosi kita selalu naik ya, sering marah-marah misalkan, itu pun bisa. Atau perasaan kita yang merasa menderita, merasa tersakiti dan lain sebagainya. Nah ketika itu selalu dipikirkan, yaitu sama, akhirnya akan menimbulkan cemas, takut ya, khawatir, was-was dan seterusnya itu. Jadi karena pikiran tegang ya. Nah ini solusinya bagaimana ya, supaya pikiran itu menjadi tidak tegang ya, seolah-olah secara psikologis kita ini menjadi jauh lebih normal ya, lebih rileks. Nah ini solusinya mudah juga ya, ini karena sifatnya psikologis ya, solusinya psikologis ya. Yang pertama ya, lakukan relaksasi ya, kemudian yang kedua, kita harus melatih, kita harus lebih sabar, kemudian sadar diri, dan kemudian banyak bersyukur. Ketika hal itu bisa diterapkan, dihayati, kemudian betul-betul disyukuri, dilakukan, itu pasti akan ada sesuatu yang berubah ya. Tetapi kadang ini juga mudah diucapkan ya, tetapi sulit direalisasikan ya. Karena apa? Karena ini harus proses pembiasaan. Pembiasaan itu proses yang berulang-ulang, yang istiqomah ya, yang kontinu ya. Itu yang berlangsung dari waktu ke waktu itu. Kalau kita istilahnya hanya merubah sekali, 2 kali, belum ada apa-apanya ya. Itu seperti itu ya. Maka dari itu ya kita harus konsisten, harus kontinu, harus memang yang namanya merubah diri itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, tapi memang ini butuh perjuangan, butuh komitmen ya, butuh tekad ya, yang itu harus konsisten, harus dijalani dengan sepenuh hati ya, tanpa tekanan ya. Pokoknya berangkat dari panggilan jiwa, dari kesadaran kita bahwa kita ingin berubah menjadi lebih baik, contohnya seperti itu ya. Nah itu ya, jadi lakukan relaksasi. Nah relaksasi itu bagaimana ya? Relaksasi itu ya hal-hal yang membuat kita jauh menjadi rileks, menjadi lebih santai ya. Slowing down teman-teman ya. Jadi apa-apa itu nge-slow lah, tidak usah ditarget ya. Pokoknya bikin rileks ya, sesantai mungkin. Nah, sehingga pikiran juga jauh menjadi rileks, menjadi tidak tegang ya. Contohnya kita melakukan segala sesuatu ya, kita tidak perlu perfeksionis lah ya, tetapi ya terjangkaunya saja ya, terjangkaunya saja lah, apapun hasilnya kita syukuri ya. Jadi kita tidak usah terlalu idealis ya. Pokoknya bahkan seperti saya itu ya, di dalam relaksasi, sepertinya saya itu tidak punya target ya, tidak punya keinginan yang muluk-muluk. Pokoknya kita jalani hidup ini mengalir saja ya, mengalir saja sesuai dengan kemampuan kita. Apapun hasilnya, ini adalah rezeki memang dari Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu. Nah, maka ketika kita sudah seperti itu, maka kita akan tumbuh rasa syukur ya, rasa syukur. Nah, dengan rasa syukur itu selalu disyukuri ya, kemudian dinikmati, dan maka ini nanti akan muncul pikiran kita menjadi positif ya. Ternyata ya, sakit itu pun harus disyukuri ya.
Nah, hikmah daripada sakit itu apa? Yaitu kita menjadi lebih sabar yang pertama. Yang kedua, kita menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta. Itu nikmat sekali ketika kita hayati ya, ternyata memang jalannya harus seperti ini ya. Ini adalah proses ya, proses dari yang Maha Pencipta yang diberikan kepada kita memang untuk berproses supaya kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik. Nah, ini prosesnya memang harus melewati hal-hal seperti ini. Maka dari itu sering saya katakan badai pasti berlalu ya. Nah, ketika kita sudah bisa merubah diri menjadi lebih baik, itu ya di depan pasti sudah disiapkan hal-hal yang indah ya, indah yang akan kita petik dari perjuangan kita. Maka dari itu optimis saja bahwa ini semua adalah proses pendewasaan diri kita. Oke teman-teman ya, itu yang kedua ya. Jadi tadi dari pikiran tegang, solusinya kita lakukan relaksasi, belajar sabar, kemudian sadar ya tentang kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki, dan kita selalu bersyukur gitu. Nah, kemudian ada faktor lain yang juga sering menghambat penyembuhan di dalam penderitaan kita ya. Ya ini karena ini apa ya? Kita itu secara psikologisnya ya kurang semangat hidup ya, kurang semangat hidup. Bahkan ada yang hampir putus asa ya. Nah, ketika kita merasakan seperti itu ya, hidup ini tidak ada artinya, hidup ini tidak bersemangat, bahkan kita hampir putus asa, ini justru akan menghambat teman-teman ya, akan menghambat proses kesembuhan kita. Walaupun itu secara psikologis kadang ya wajar juga ketika kita memang diterpa dengan dahsyatnya sensasi yang cukup menyakitkan rasa-rasanya, kemudian dalam durasi waktu yang lama, itu kadang secara mental kita menjadi down ya, menjadi down yang akhirnya itu ya kita menjadi hampir mau putus asa ya. Tetapi karena kita punya apa ya, ya punya keinginan untuk bagaimana sembuh, maka kita harus kita rubah ya, harus kita rubah mental-mental yang seperti itu. Nah, solusinya bagaimana ketika kita tidak punya semangat, ketika kita hampir putus asa? Nah, ini solusinya ya kita harus punya kiat bangkit ya. Kita punya kiat bangkit, kemudian kita harus optimis ya. Dan yang terakhir jangan menyerah ya, jangan menyerah. Memang hidup ini adalah perjuangan teman-teman ya. Termasuk perjuangan melawan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang berjuang ya, karena diri kita sendiri yang mengalami, maka ya harus kita punya kiat untuk optimis berjuang melawan penderitaan kita. Dan itu ketika perjuangan kita lakukan dengan tulus ya, dengan ikhlas, itu insya Allah juga akan ada hasilnya. Artinya proses penyembuhan kita jauh akan menjadi lebih efektif teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita harus bangkit ya, kita harus optimis dan jangan menyerah. Semuanya adalah proses perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Artinya perjuangan ketika kita sedang sakit, kita harus sembuh demi orang-orang yang kita cintai ya, demi mungkin kehidupan kita supaya berarti. Nah, ini harus kita perjuangkan itu. Oke ya. Nah, kemudian yang faktor yang terakhir ya, ini yang keempat ya. Yang keempat ini adalah karena mengapa kita itu kadang susah sembuh ya, atau menghambat kesembuhan ini karena ini kurang konsisten ya, karena kita kurang konsisten dengan terapi-terapi atau treatment-treatment yang sedang kita jalani ya. Nah, treatment itu apa ya? Itu secara garis besar yang sering saya katakan 3P ya. Kita tidak konsisten ya untuk menjaga pola makannya, pola makan yang baik seperti apa, yang sehat seperti apa. Kadang kita tidak konsisten, tapi kita tergiur ya. Contohnya ada makanan yang
enak ya, yang banyak lemak, nah itu kita sikat aja. Nah, ini kan namanya kita tidak konsisten ya, kita tergiur ya. Ada sambal, nah kita juga ada sambal, ada pete, ada jengkol, wah langsung kita sikat aja. Nah itu juga ini termasuk kita tidak konsisten. Nah, maka dari itu kita harus konsisten ya, pola makan seperti apa yang baik buat penderitaan kita. Nah itu harus kita waspadai ya. Kemudian dalam pola hidup misalkan ya, walaupun kita sudah merasa sehat ya harus terkontrol ya, terkontrol. Contohnya aktivitas tetap jangan berlebihan supaya tidak kecapean, istirahat harus cukup. Tapi kadang kita terlena ya, sudah sedikit merasa sehat sudah begadang lagi, lepas kontrol dan benar, akhirnya jadi kambuh lagi itu. Nah, juga di dalam pola pikir ya, kita tahu misalkan kita selalu tegang, pikiran kita akan mengundang contohnya menjadi kambuh, tetapi kita kadang lupa diri. Nah, hal itu kita lakukan lagi ya dengan aktivitas maksimal, beban pikiran menjadi banyak, kegiatan multi kegiatan, nah, akhirnya kita menjadi tegang lagi. Nah itu, maka dari itu kita ini hidup ini sebenarnya serba dibatasi ya, maka dari itu kita ya harus bisa kontrol diri lah, itu seperti itu ya. Jadi intinya kita konsisten dengan 3P ya, pola makan, pola hidup ya, pola pikir, bahkan pola spiritualisme kita ya. Itu artinya kita tetap selalu ya mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis akan segera disembuhkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.